Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala ibadihi alladhina astafa khususan afdalihim khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk dalam rangka manasik umroh yang ketiga. Hari ini kita akan fokus lebih ke umrohnya. Yang pertama, pengertian umroh berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah khusus, yaitu tawaf, sa'i, dan gunting rambut. Dan tentu niatnya semata-mata karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin sudah kita terangkan sekilas di manasik yang kedua, hukum-hukum dalam umroh. Yang pertama ada rukun umroh, kemudian ada wajib umroh, kemudian ada sunnah. Rukun dan wajib, apa bedanya kemarin masih ingat gih? Rukun itu salah satu tidak dilaksanakan maka umrohnya tidak sah. Wajib umroh itu seandainya tidak bisa dilakukan maka tetap sah, tapi harus membayar dam, menyembelih seekor kambing. Kemudian sunnah umroh seandainya dilakukan maka itu lebih utama. Lebih utama yang dipawikin apa temuri motono. Jadi sunnah itu seandainya dilakukan ya lebih utama, lebih sempurna, pahalanya lebih banyak. Seandainya ditinggalkan tetap sah, tidak mengapa. Intinya tiga itu. Kemudian syarat-syarat umroh kemarin sudah muslim, balik, berakal, mampu, sudah semuanya masuk dalam syarat. Sudah mampu, apalagi sudah lunas berarti sudah mampu kan? Kemudian rukun yang pertama niat ya, labbaik Allahumma umratan, niat ya Allah aku penuhi panggilanmu untuk menjalankan umroh. Itu yang paling singkat, ngoten niatipun labbaik Allahumma umratan. Bisa juga nawaitul umrata wa ahramtu biha. Bisa juga dengan redaksi saya niat umroh dan niat berihram. Kemudian yang kedua tawaf. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Itu sama dengan sholat, harus dalam keadaan suci. Kemudian ada sa'i, ada gunting rambut, kemudian harus tertib sesuai dengan urutan. Nah ini rukun umroh pun kemarin sudah kita bahas. Wajib umroh, apa yang disebut dengan wajib umroh? Yaitu perkara yang harus dikerjakan dalam umroh, tapi apabila ditinggalkan dapat diganti dengan dam, dan umrohnya sah. Satu, wajib umroh itu satu, niat umrohnya itu dari mikot. Mikot itu tempat startnya kita umroh. Startnya dari mana? Itu namanya mikot. Kalau dari Madinah, karena kita ke Madinah dulu, maka start umroh itu dari Bir Ali. Nanti kita mampir di Bir Ali di Masjid Dzulhulaifah. Di situ semua mu'tamirin harus melakukan niat. Jangan sampai sudah lewat Bir Ali nggak niat. Nah itu namanya kena dam. Karena wajib niatnya dari mikot.
niatnya rukun, tapi dari mikotnya niku wajib. Nah, ngoten. Yang kedua, meninggalkan larangan-larangan setelah ihram. Artinya apa? Ketika panjenengan sudah di Bir Ali, sudah di Masjid Dzul Hulaifah, kemudian di bis bersama-sama niat. Nanti biar nggak lupa, nanti masuk bis semuanya sudah mana ke masjid, sudah sholat sunnah dan sebagainya, sudah wudhu, kemudian semuanya masuk ke bis. Sebelum langsung ke Mekah, kita sama-sama niat di bis. Labbaik Allahumma umrotan. Nah, setelah niat, baru setelah itu seluruh larangan-larangan ihram sudah mulai berlaku. Ketika kita meninggalkan larangan-larangan ihram, baru nanti terkena dam. Nah, maka itu sudah mulai prosesi umroh itu dari niat itu. Maka apapun aturannya harus dipatuhi. Nah, gitu. Jadi patokannya setelah niat. Sampai nanti gunting rambut pun jenengan bebas. Mau shopping boleh, mau jalan-jalan boleh. Nah, ini yang kedua, wajib umroh, yaitu dalam bentuk meninggalkan larangan-larangan ihram. Kemudian sunnah-sunnah umroh, yaitu perkara jika dikerjakan menambah pahala umroh dan bila ditinggalkan tidak mengganggu keabsahan umroh. Apa saja yang termasuk sunnah umroh? Merapikan rambut, ya termasuk sampoan, terus menggunting rambut, supados nanti pas ihram nggak gampang ngerontok. Jangan terlalu panjang rambutnya, nanti rontok bisa terkena dam. Kemudian disunahkan sebelumnya menggunting kuku. Ini dilakukan sebelum sebelum ke Bir Ali, sebelum niat. Jadi sebelum kita menuju ke Bir Ali, ke mikot, disunahkan di hotel itu sebelum berangkat gunting kuku dulu, gunting rambut, merapikan dan sebagainya. Kemudian sebelum berangkat, jadi di hotel itu sebelum berangkat ke Mekah, sebelum berangkat ke mikot umroh, disunahkan juga mandi sempurna dari atas sampai bawah. Ini yang disebut dengan sunnah. Jadi mandi ihram, potong kuku dan rambut. Kemudian termasuk sunnah memakai parfum di badan. Tapi itu sebelum berangkat ya, masih di hotel boleh. Ya, ibu-ibu juga boleh pakai bedang macam-macam, tapi yang tidak usah tebal-tebal, yang sederhana mawon, sak cekape. Tapi itu sebelum berangkat, masih di hotel. Kemudian mengenakan, ini ketika ini ya, mengenakan baru di hotel. Setelah itu baru kita pakai pakaian ihram. Nanti seperti apa, nanti ada gambarnya. Pakaian ihram laki-laki sama pakaian ihram perempuan. Nah, ini namanya Bir Ali. Ini namanya Masjid Dzul Hulaifah. Sekitar 15 menit sampai 20 menit dari hotel. Dari Madinah ke Mekah itu total 5 sampai 6 jam. Nah, dari hotel ke Dzul Hulaifah ke Bir Ali, tempat mikot start kita umroh, itu sekitar 20 menit, 15 sampai 20 menit. Nah, disinilah kita melakukan pertama sholat sunnah ihram. Kemudian berdoa, masuk bis, baru niat. Sholat sunnah itu maksudnya 2 rakaat mawon. Jadi di masjid itu nanti bareng-bareng niatnya pripun, ya niatnya dalam hati gitu aja, nggak usah pakai usoli, tidak apa-apa. Jadi malah orang apal loh, kangelan pakai usoli, sunatul ihram, rakaataini lillahi ta'ala. Ya boleh, tapi kalau tidak ngerti lafal bahasa Arab, nih mboten usah. Oh, niku sunnah. Sing penting teng niat itu di hati. An-niyatu mahalluha fil qalbi. Niat itu di hati, yang penting hati kita niat mau menjalankan sholat sunnah ihram. Setelah selesai kumpul masuk ke masjid, masuk ke kendaraan, ke bis, baru nanti saya pimpin. Ayo kita sama-sama niat umroh. Bismillahirrahmanirrahim.
labbaik Allahumma umratan, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha. Nah, itu nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Saya niat umroh dan saya sudah mengenakan pakaian ihram dan siap untuk menjalankan umroh. Nah, intinya begitulah. Kalau yang singkat yaitu labbaik Allahumma umratan. Salah satu aja enggak apa-apa, mau dua-duanya diucapkan ya boleh. Nah, perjalanan dari Madinah ke Makkah itu nanti 5 sampai 6 jam. Ya. Selama perjalanan dari Madinah ke Makkah itu disunahkan memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, itu selama perjalanan menuju ke Mekah. Nah, itu harus diingat. Walaupun 5 sampai 6 perjalanan, ingat kita itu ketika itu dalam keadaan ihram. Sudah di tengah-tengah prosesi umroh, ibaratnya begitu. Jadi harus memperhatikan hal-hal yang diharamkan, yang dilarang selama ihram. Jadi kalau sudah niat, berarti sudah masuk berlaku semua larangan-larangan. Nanti kita bahas larangnya apa saja. Selama di bis, intinya harus taat dengan aturan-aturan ihram, larang-larang ihram. Cuma kalau cuma tidak harus dalam keadaan suci, tidak apa-apa. Dulu ada yang tidak paham, selama 5-6 jam nahan kentut atau tidak tidur. Ya di bis tidur tidak apa-apa, ngantuk tidak apa-apa. Yang penting larang-larang ihram itu jangan sampai dilanggar, intinya begitu. Mau kentut ya boleh, mau ke kamar, nanti kalau di rest area mau ke kamar mandi boleh. Tapi yang penting larang-larang itu harus ingat, jangan sampai dilanggar. Nah, ini contoh berpakaian ihram. Yang laki-laki hanya menggunakan 2 helai kain ihram. Tidak boleh memakai celana dalam, kaos atau pendek dan sebagainya. Pokoknya laki-laki, khusus laki-laki hanya 2 lembar kain ihram. Untuk perempuan beda dengan laki-laki. Pokoknya sementing tertutup. Nah, semua ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, yang ini juga ditutup kalau menurut mazhab Imam Syafi'i. Jadi ini yang boleh terbuka. Nah, lihat gambarnya itu. Nanti bisa beli tambahan. Napa jenenge napa? Sarung napa niku? Sarung tangan dalam bentuk pun tumbas nggih. Nah, ya sudah, kalau udah beli ya sudah aman. Intinya seperti itulah pakaiannya. Ya, jadi yang terlihat cuma wajah sama telapak tangan. Yang lain-lainnya harus tertutup sampai kaos kaki juga, sampai kaki. Nah, pakaian ihram perempuan, 1 menutupi aurat. Seluruh badan harus tertutupi kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, tidak boleh memakai cadar. Yang ketiga, tidak boleh memakai masker. Kecuali zaman Covid niku boleh karena ada apa ya istilahnya, ada darurat. Ada darurat Covid, ada alasan syar'i. Tapi kalau selama nggak ada Covid, nggak ada alasan-alasan yang ini ya normal mawon, nggak usah pakai masker. Nanti kalau sudah selesai ihram, nggak apa-apa pakai masker. Yang berikutnya, tidak boleh memakai kaos tangan. Kalau kaos tangan kan tertutup semuanya. Nah, sementara yang telapak kan nggak boleh terbuka. Maka pakai apa jenis? Apa jenis? Ya, pokoknya sarung tangan ya, bukan kaos tangan ya. Yang biasa beli banyak di toko oleh-oleh umroh, toko haji banyak, online juga banyak. Tidak boleh ketat membentuk badan, ya, karena intinya kan supaya aurat tidak terbuka loh.
ditutup tapi lekukan badannya kelihatan nggih sami mawon kan ngoten intine. Tidak harus berwarna putih sebenarnya, semua warna boleh. Cuma ya supaya terkesan sederhana, ya mending putih. Ada yang pakai hitam semuanya, ada yang pakai putih. Ya intinya sederhana aja. Kemudian menutupi ujung kaki dengan kaos kaki, jangan lupa. Boleh menutupi punggung tangan seperti yang ada di dalam gambar tadi sebelumnya. Nah sekarang untuk laki-laki, 2 helai pakaian ihram, ya, atas dan bawah. Tidak boleh memakai celana dalam, boleh memakai ikat pinggang. Nah kemarin ada ikat pinggangnya toh di koper, sudah include. Kemudian tidak boleh nutup kepala dengan kain ihram. Ya walaupun itu cuma memakai 2 kain ihram, tapi tidak boleh menutupi kepala. Keridongan ya, apa kerukupan, kerukupan, keridongan. Misalkan tidak sengaja di rest area panas, di bis kan, atau mungkin di bis dingin AC-nya, wah 5-6 jam ya, dingin, terus kerukupan, wah jangan kena dam nih gue. Nah daripada kena dam kan mending nggak usah gitu loh, mana-mana duitnya. Nah kadang-kadang refleks yang harus saling mengingatkan. Atau pas turun di bis dingin banget, turun panas di rest area misalkan, kemudian kerukupan malih, nah itu tidak boleh. Tetap tidak boleh menutupi kepala kain ihramnya. Nah, ihram dan larangan-larangannya sekarang. Larangan bagi laki-laki sekarang ya. Nah, ini laki-laki. 1, tidak boleh memakai pakaian berjahit. Berjahit itu artinya yang membentuk pakaian, kaos, celana dalam, celana, topi dan sebagainya. Cukup lembaran 2. Memakai alas kaki, tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi jari-jari kaki dan menutupi mata kaki atau tumit, itu tidak boleh, itu larangan. Yang paling aman pakai sandal jepit. Kemudian tidak boleh menutup kepala dengan penutup yang melekat, topi atau kan ihramnya ditaruh di kepala. Nah ini larangan. Nah kalau larangan ini dilanggar maka harus bayar dam. Dam itu sifatnya akumulasi. 1, tidak pakai pakaian berjahit, 1 dam. 2, 1 dam. Ketika 1 dam itu akumulasi, bukan berarti hanya 1 ini, maka harus hati-hati. Karena 10 langgaran, ya 10 kambing. Nah makanya jangan sampai, ini harus benar-benar diingat-ingat untuk kesempurnaan ibadah umroh. Kemudian ini gambar untuk alas kaki yang aman, tidak melanggar aturan ihram. Kaos sendal jepit. Nah ini yang tidak. Nah ini juga boleh. Kalau misalkan sendal jepit terlalu sederhana, kurang keren, ya boleh seperti ini, boleh. Yang penting tidak nutupi nopo wau jari kali tumit, mata tumit ya. Nah ini juga boleh masih, ini yang ini masih boleh. Nah ini yang nggak boleh ini, contohnya. Nah karena ini menutupi tumit dan menutupi jari kaki. Harus paling aman, enteng, buatan abot, nganggo jalan-jalan, sendal jepit, paling gampil nih bu. Bekto saya memiliki, kalau di jalan pakai, selama perjalanan mau pakai sepatu nggih angsal mawon. Nah sekarang larangan bagi wanita ketika sudah berihram. 1, tidak boleh memakai sarung tangan. Kemudian tidak boleh menutupi muka atau wajah. Walaupun orangnya ketika di rumah terbiasa pakai cadar, misalkan orang HTI apa orang Salafi apa orang PKS apa keluarganya Habaib mana yang misalkan biasa pakai cadar, tapi ketika umroh harus dilepas cadarnya. Ketika umroh tidak boleh, itu karena termasuk larangan. Nah, yang dilarang baik laki-laki maupun perempuan sama, dua-duanya tidak boleh. 1,
mau motong bulu atau rambut, menggunting kuku, itu tidak boleh. Jadi kalau sudah niat umroh, labbaik Allahumma umrotan, urusah ngerogoh potong kuku ning bis, iseng-iseng motong kuku, mboten angsal itu sunnah tapi sebelum niat, sebelum ke mikot di hotel itu boleh sebelum berangkat. Tapi kalau sudah niat umroh, selama perjalanan tidak boleh menggunting kuku ataupun rambut. Kemudian selama ihram tidak boleh meminang, tidak boleh menikah atau menikahkan. Misalkan bawa keluarga, masih ihram, kemudian menikahkan anaknya, itu belum boleh, karena masih dalam keadaan ihram. Menikah atau menikahkan dua-duanya tidak boleh kalau dalam keadaan ihram. Kemudian tidak boleh bercumbu atau bercinta. Nah, ini terutama untuk yang berpasangan. Kayak misalnya Pak Suparman, kalau Ibu Mujia, Pak Dukung bawa istri tidak? Tidak. Maka harus dipisah itu benar bercumbu dan bercinta di bis berduaan. Apalagi di perjalanan kan kadang capek loh, wah repot ini. Hah? Oh, insya Allah ya aman. Tidak boleh menebang pohon merusak lingkungan. Ya sebenarnya ini intinya simbol atau pelajaran yang bisa diambil tuh ya. Orang itu tidak boleh merusak lingkungan, intinya begitu sebenarnya. Tidak boleh menebang hutan. Teng Saudi, teng Arab kan tidak ada hutan, tidak ada ini. Terus, itu sebenarnya maknanya seperti itu. Tapi tetap intinya tidak boleh menebang pohon, tidak boleh membunuh hewan. Ada burung dibunuh, ada hewan apapun, pokoknya tidak usah. Terus kemudian selama ihram tidak boleh menggunakan parfum, wangi-wangian, itu tidak boleh. Nanti setelah selesai boleh, tapi selama ihram tidak boleh menggunakan parfum, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian tidak boleh menggunjing, ngerasani wong. Menggunjing apa definisinya menggunjing? Ya ngerasani, ngunek-nguneke, apa pripun lah, ngerumpi, terus membicarakan aib orang dan sebagainya. Mencaci, nesu-nesu, marah-marah, kemudian keluar kata-kata yang kotor, kemudian berkata-kata yang porno, ataupun bertengkar, itu tidak boleh. Ojo sampai berantem kali konco-konco sak grup, kudu sabar. Wong wis diingatke kadang ya eneng ae. Ya kadang-kadang masalah apa lagi ya. Misalkan sing ngerasa sepuh, kadang-kadang boyo aku diambil makanan. Terus karena yang muda orang pengertian, satu kamar nesu-nesu bertengkar. Nah, tidak usah, pokoknya harus rukun dan kompak. Atau gara-gara terlambat atau apalah. Nah, itu selama ihram harus diingat. Ya kalau masalah bertengkar emang enggak ihram atau sudah ihram ya pokoknya selama teng mriku ndak usah bertengkar ngoten mawon iki intine ngoten. Ya kalau sedang ihram bertengkar dapat dam, harus bayar dam. Selain ihram ya orang bayar dam tapi tetap elek gitu. Tetap nggak baik namanya bertengkar kapanpun dimanapun. Nah ini tentang tawaf. Apa syarat dan kewajibannya seperti apa ketika bertawaf? Ketika tawaf ini kan rukun. Nah sekarang apa yang perlu kita perhatikan ketika tawaf? Satu, tawaf itu harus suci dari hadas dan najis pada pakaian, badan, pakaian dan tempat. Ya sama dengan kita sholat intinya. Jadi ketika tawaf itu posisinya sama dengan sholat. Harus dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Suci dari najis, pakaiannya suci, badannya suci. Persis kayak sholat. Kemudian ketika tawaf menutup aurat, itu syaratnya pun mengatakan. Kemudian niat tawaf, ya niat dalam hati. Nah mulai dan mengakhiri tawaf itu pada sudut Hajar Aswad.
Jadi yang namanya hitungan tawaf ini 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, itu patokannya apa? Hajar Aswad. Jadi start pertamanya itu Hajar Aswad, masuk masuk masjid, nyari pelataran Ka'bah, sudah ketemu Ka'bah, habis itu cari Hajar Aswadnya mana, sudah ketemu, itu mulai masuk hitungan 1 putaran. Ketemu Hajar Aswad, muter, ketemu Hajar Aswad lagi, itu yang disebut dengan 1 putaran. Ya, itu yang namanya tawaf. Nah itu nanti di sana itu ininya posisinya, nanti ada gambarnya. Kemudian tawaf itu harus menjadikan Ka'bah selalu di sebelah kiri, ya, bukan di sebelah kanan. Jadi harus di sebelah kiri kita posisi Ka'bah, maka jangan berjalan mundur. Karena mundur nanti Ka'bahnya jadi sebelah kanan, ya. Tuh. Kemudian meyakini telah sempurna 7 putaran. Jangan sampai ragu. Misalkan jenengan ragu, ya kalau bareng-bareng aman, karena ada yang mimpin, jenengan tinggal makmum. Tapi ini misalkan badhe umroh piyambak, betul? Misalkan badhe umroh sendirian, misalkan tanpa grup, misalkan. Intinya harus yakin ini 7 putaran. Misalkan jangan ragu, iki 6 apa 7 ragu, ya mending anggap masih 6 gitu aja. Tinggal nambah 1 putaran. Nah, misalkan ragu, ambil yang paling kecil. Intinya ngoten. Nggih, monggo sambil meter. Nanti sampai akhir malah mboten dimakna. Enggak apa-apa, manasik pengajian ngeten sambil santai-santai mboten napa-napa. Monggo diunjuk kali di dahar. Nah, tuh ya. Kemudian sunnah ketika tawaf, menjadikan kain ihram memang tidak wajib tapi sunnah, di bawah ketiak kanan dan ujungnya di pundak kiri, seperti itu. Ini model pakai ihram seperti ini itu hanya ketika tawaf. Selain tawaf maka posisi kainnya dirubah seperti biasa, menutupi punggung semuanya. Tapi nek kayak gini ya, di bawah ketiak kanan dan ujungnya di pundak kiri seperti ini hanya untuk ketika tawaf. Ini ketika keliling tawaf. Seperti itu. Naruh kain ihram yang atasnya seperti itu. Kemudian sunnahnya lari-lari kecil pada 3 putaran pertama. Itu khusus pria. Tapi kelihatannya agak susah juga karena padat. Gini niku sunnah mboten wajib, mboten napa-napa. Menghadap Hajar Aswad sambil seraya mengangkat kedua tangan dan membaca, niku sunnah juga. Jadi sampai di Hajar Aswad, tangan kita mengangkat tangan, melambaikan tangan ya. Bismillah. Kemudian mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya kalau untuk mengecup Hajar Aswad setiap 1 putaran pengen mencium, kelihatannya kan tidak bisa. Maka kita menciumnya dari jarak jauh dengan cara melambaikan tangan. Badhe ngeten ya ora apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Itu maksudnya tanda kita mencium Hajar Aswad, itu aja. Karena itu mencium Hajar Aswad itu sunnah. Kemudian tidak boleh tidak memutus putaran tawaf, harus nyambung gitu ya. Nyambung itu artinya begini, misalkan jenengan batal, ya maka harus wudu. Dan tadi di mana ininya? Apa itu? Posisi batalnya di mana? Harus di situ lagi. Kalau perlu ya agak mundur sedikit supaya benar-benar tidak terputus gitu loh. Nah, gitu. Tapi kalau bisa naik rombongan ya ditahan lah. Jangan batal karena repot nanti. Jauh. Tempat wudunya jauh, tidak ada ketinggalan. Mau saya gara-gara wong siji, wong 40 kacau kan repot. Ya mending ditahan mawon lah, sabar. Nanti kalau sudah sa'i juga boleh kentut nanti. Misalkan waktu kados salat nek pas napa niku pas tawafnya kados salat harus suci. Kemudian setelah tawaf selesai 7 putaran, baru setelah itu disunahkan ini memperbanyak doa zikir dulu ya. Niku sunnah mboten wajib memang. Cuma yang namanya sedang tawaf masa kita nggak berdoa, apalagi itu tempat mustajab.
Tapi intinya sunnah, doa dan zikir. Atau jenengan badhe keliling Ka'bah mau maca Quran tok nggih angsal mawon, baca Quran atau zikir tok nggih angsal. Tapi ya tetap kita manfaatkan semuanya, ya untuk berzikir, ya untuk berdoa. Aduh masa orang dongo ning arep Ka'bah kan ngoten. Mumpung di tempat mustajab, silakan dari awal sebelum berangkat bikin list permohonan, list doa dan sebagainya. Atau misalkan ada yang nitip doa, ya jangan sampai lupa niku nggih amanat kan ngoten. Anggo aja lali aku nitip doa iki. Nanti di depan Ka'bah aku nitip doa niki ya diingat lah. Karena niku amanat. Ada keluarga atau siapalah yang nitip doa. Kemudian selesai tawaf, ada namanya sholat sunnah tawaf 2 rakaat. Ya. Jadi ketika sudah masuk putaran ke-7, nanti semakin melipir ke ring yang paling luar supaya nanti tidak motong banyak orang. Karena kita kan kalau sudah selesai putaran ke-7 kan kita harus minggir. Nah supaya tidak nabrak, maka dikit-dikit semakin keluar dari lingkaran. Nanti menuju ke tempat untuk sholat sunnah tawaf. Itu 2 rakaat. Rakaat pertama baca kuliah ayyuhal kafirun. Rakaat kedua maos kulhu. Ambillah berapal kan kuliah kali kulhu. Pakai 2 kul, 2 kali kul. Kuliah kulhu. Nah setelah itu mau nambah doa lagi ya tidak apa-apa sendirian di situ. Silakan doa masing-masing setelah sholat sunnah tawaf. Nah ini gambaran dari Hajar Aswad. Nomor 1 itu yang disebut dengan Hajar Aswad. Nomor 2 itu yang disebut dengan multazam. Nah multazam itu termasuk tempat mustajab juga kalau berdoa di situ. Nomor 3 itu namanya pintu Ka'bah. Pintunya itu ada kuncinya. Di dalam Ka'bah ya ada ruangan. Ya ruangan biasa, ruang kotak. Yang bisa masuk situ ya takmir masjid, kali presiden, kali raja. Nah, itu boleh. Kita orang rakyat biasa ya tidak bisa. Kemudian nomor 4 itu yang muter itu namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail ya dulu tempatnya Nabi Ismail di situ. Kemudian nomor 5 itu namanya Rukun Yamani. Nah, ketika Rukun Yamani baru kita itu disunahkan membaca Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dari nomor 5. Dari nomor 5 sampai ke Hajar Aswad memperbanyak doa sapu jagat. Nomor 6 itu ada namanya Makom Ibrahim. Jangan difahami makom itu kuburan, makam. Boten. Makom Ibrahim itu tanda Nabi berdiri. Situs lah ibaratnya. Situs tempat Nabi berdiri. Di situ ada telapak kakinya Nabi Ibrahim diabadikan di situ. Jadi makom itu tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika dulu meninggikan Ka'bah bersama Ismail. Aduh. Nah, ya kalau hanya sekedar kenang-kenangan pengen delok wujude telapak kaki Nabi Ibrahim seperti apa, ya boleh mendekat ya boleh. Tapi tidak usah terlalu berlebihan sampai mencium, sampai ngusap-ngusap, sampai terlalu gimana lah enggak apa. Yang penting niatnya hanya untuk kenang-kenangan pengen delok kayak apa yang mboten napa-napa. Atau Ka'bah itu satu saat dengan pengen megang, ya enggak apa-apa mumpung teng mriku. Nah, nanti ini pas tawaf sunnah mau, nek tawaf sunnah kan bebas, mboten umroh niku. Nah, aku tak nyoba megang Ka'bah, kenang-kenangan mumpung mriki. Enggak apa-apa kalau sekedar megang. Walaupun kadang-kadang ada petugasnya tuh bertanya-tanya, ngapain kamu megang-megang? Takut menyembah batu gitu loh. Padahal ya niat kita bukan menganggap keramat nopo pripun, waktu jenenge waktu ya waktu. Oh niku cuma arah kiblat. Cuma intinya nek niatnya sekedar kenang-kenangan zaman umroh wis pernah demok Ka'bah, nggih mboten napa-napa. Cuma ya hati-hati mawon. Tapi nek megang Ka'bah itu gampil. Yang agak susah itu nyium
Hajar Aswad. Nek megang Ka'bah itu intinya semakin melipir, semakin mendekat, titik, nanti ya megang. Nggak apa-apa. Kemudian ini namanya putarannya jadi putarannya berbalik dengan arah jarum jam, ya. Jadi muternya ke situ, berlawanan dengan arah jarum jam. Itu namanya tawaf. Nah, itu nanti dari itu ya, dari Hajar Aswad mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita selesai tawaf, kemudian sholat sunnah tawaf, sebelum sa'i boleh foto-foto dulu boleh. Sebelum lanjut ke sa'i, foto-foto, nanti tak foto satu-satu nggak apa-apa, pakai kamera saya aja. Saya sudah beli kamera yang bagus, HP yang mahal sudah beli. Demi jamaah loh, ben wajahnya itu resolusinya tinggi loh, sampai jerawatnya ketok nanti. Nanti tak foto satu-satu, terus nanti bareng-bareng tak foto. Nah setelah itu minum air zam-zam dulu, istirahat. Kan habis tawaf keliling kan yuk ngelak toh. Nah nanti minum air zam-zam supados seger, semangat, tenaganya juga semangat. Jangan lupa kalau minum air zam-zam sambil berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Atau sipun, ya Allah, bismillah, tak minum air zam-zam, saya berdoa kepadamu ya Allah, mudah-mudahan saya dan keluarga saya semuanya dapat rezeki yang luas, kan ilmunya bermanfaat, kemudian dijauhkan dari segala macam penyakit. Intinya ngoten agosipun. Terus boleh berdiri, boleh duduk, karena Nabi itu pernah mencontohkan minum zam-zam sambil berdiri. Terus menghadap Ka'bah, Bismillah Ka'bah sambil berdoa. Setelah selesai minum, semuanya sudah minum, sudah foto, tidak apa-apa. Kemudian bareng-bareng menuju ke Mas'a. Mas'a itu tempat sa'i dari Safa ke Marwah. Jaraknya 450 meter jalan kaki dari Safa ke Marwah. Ping pitu, ya berarti kurang lebih 3,5 kilo. Pun biasa teng sapi toh. Ini wong biyen biasa, mbak karyane gitu ya orang sawah mau jaga warung. Karena terima duit kos-kosan. Tapi ora berani sawah wong saiki. Sawah iki saiki ning kos-kosan. Ora pernah matun tandur, sing tandur saiki sepuluh sepuh-sepuh kabeh mbak wiji kaya wis. Pensiun nggih, pun pensiun nggih. Nggih. Wis ora sing tandur. Nah, jadi itu jaraknya itu Safa Marwah 450 meter. Mana tadi? Terus, nah, dimulai dari Safa, terakhir nanti di Marwah. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, terakhir Marwah, baru keluar. Nah, itu sekitar kurang lebih 400 setengah lah kambangan. 7 kali. Nah, itu gambar tempat sa'i ngoten. Nanti ada bacaan-bacaannya, nanti tinggal ngikuti. Ya, ketika tawaf pun ada doa. Memang di buku manasik ada doa putaran 1, putaran 2. Ya, itu boleh dibaca, boleh tidak. Tapi nanti kita baca aja. Karena kalau jenengan baca itu pun komplit nih Bu, doa teng buku manasik. Kadang yang nggak dikasih doa-doa putaran 1 ke 2, kadangnya mengdomblong toh, arep doa apa bingung. Nah, mending baca doa yang sudah ditulis oleh para ulama. Nah, nanti biasanya setengah putaran tawaf itu biasanya sudah habis doa bersamanya. Biasanya saya ingatkan, ya silakan berdoa sendiri-sendiri. Nah, itu. Setelah itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sama di sa'i juga sama. Nanti ada putaran 1, putaran 2, ada doa bersama-sama, termasuk nanti kita persilakan doa sendiri-sendiri, kemudian bareng-bareng
bertasbih. Yang disunahkan ya tawaf sama sa'i, ya zikirnya yang sing komplit ini ku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berbanyak itu. Harus berkesinambungan, nyambung 7 putaran. Nek rumiyin ngeten bukitnya, tapi nek teng Mekah pun dalam bentuk apa niku? Replika apa ya? Ya tetap batunya asli. Di sana kan ada tempat sa'i lantai dasar, lantai 2, lantai 3. Tetap ada gambar, tetap ada batu-batu ini tetap ada walaupun sekian tingkat. Ya karena sudah dibangun masjid yang luas toh. Nah, zaman dulu ya tempat sa'inya nggak seperti itu. Nah, ketika sa'i ya itu tadi menghadap kiblat, pertamanya menghadap kiblat dulu, kemudian bertakbir, berdoa, kemudian nah ini membaca sholawat. Pokoknya intinya bebas sebenarnya bacaannya, tidak ada bacaan khusus. Nah kalau sudah sampai lampu hijau, ya disunahkan untuk laki-laki jamaah yang pria. Kalau itu ada tanda lampu hijau ya di atas itu, di atap itu, nanti disunahkan untuk berlari kecil sambil berdoa Robbifir warham. Nah, nanti ada bacaannya. Nah setelah sudah 7 putaran, baru ini umur saya pertama nih gambar ini. Makanya Sinong kok sebelum COVID ini 2000 pinten ya? 19 apa 18? 18 apa ya? Masih SMA. Umroh pertama ya, makanya gue Sinong. Gunting rambut itu namanya tahallul. Tahallul artinya apa? Sudah halal. Jadi kan tadi banyak yang diharamkan, nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Kalau sudah potong rambut halal, nggak haram lagi gitu loh. Yang tadi mau berduaan sama Bu Mujia, Pak Suparman ya boleh di kamar. Tapi kata ya ini nggak berduaan loh, 4-4. Ya nanti gampang, nanti kapan-kapan umroh lagi yang berduaan. Nah ini kalau sudah gunting rambut itu berarti selesai. Nah nanti ya yang gunting rambut ya misalkan saya digunting dulu, nanti saya gunting gantian. Nanti suaminya menggunting istrinya. Tapi kalau gunting jangan dibuka jilbabnya, ya dirogoh mawon supaya nggak terbuka auratnya gitu. Dirogoh ya minimal 3 helai rambut lah minimal. Nah setelah itu udah selesai aktivitas. Nah intinya setelah itu udah selesai. Nah, nanti apa yang kita lakukan di Mekah? Nah, itu nanti kita bahas setelah ini. Amalan-amalan selama di Mekah. Monggo ada yang mau bertanya sambil minta. Silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut ke amalan selama di Mekah. Kalau masalah ada istilah puasa tarwiyah itu apa itu? Kalau puasa tarwiyah itu kalau itu haji, ada urusannya dengan umroh itu. Dia sambil itu haji itu. Kita umroh. Monggo dilanjut. Ya, ada yang belum jelas. Kalau itu kalau pas di lampu hijau itu, kalau yang laki-laki kan lari-lari. Kemudian kalau yang perempuan nggak usah. putri nggak usah kan Nggak ketinggalan. usah, itu usul laki-laki aja yang. Nanti ketinggalan nggak? Ya bukan. Ya kan cuma lari-lari kecil. berlari kecil. Ya paling yang yang ibu-ibu ya agak cepat. Nggak usah lari nggak apa-apa. Nah misalkan mau minum di sa'i itu juga nanti tiap berapa meter tuh di samping itu ada pancuran jam-jam. Misalkan nopo pas sa'i ngelak gitu, mau nopo berhenti sebentar sambil minum, nanti lanjut lagi terus. Banyak minuman. Iya, tapi ya karena itu. Nah, misalkan
gampang beser ya nanti aja. Daripada nanti beser di tengah jalan, aduh nah tempat toiletnya tuh harus keluar dari masjid ya. Yang di dalam masjid hanya bisa untuk wudhu. Yang di dalam masjid, kalau toilet harus di WC 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti itu 3 lagi tuh. Iya, itu 3. Nah, jangan sampai ini tak. Ini kan apa itu? Ya sambil. Nah ini. Ini di Madinah ini, aku Madinah aja. Ini gambaran Madinah. Jadi tadi nanti berangkat dari Jakarta 7.50 sampai Madinah jam 2 siang. Tapi bagi keluarga yang di sini pun maghrib. Ya berfather gitu melu menang. Mawik jenengan orang sing masjid ya. Ya putune. Itu adik saya itu, mirip banget. Nih, boten nek November sedang boten panas. Normal kan sendiri. Ini pertama ini, Pak. Hari pertama di Madinah mau eksplor tempat-tempat masjid. Itu Babu Salam menuju ke makam Rasul. Nah kita hotel tuh turun dari hotel langsung menuju pintu 338 tadi. Insyaallah betul lebih. Grand Plaza El Madinah. Namanya. Putrinya buat jam matronan sama keluarga. Kamu pawik dia kan balik atau kanan atau bang? Saya pun harinya pengen. Ya, kalau apa boleh kayak gini kan tetap pangan. Lihat dokumentasi kadang-kadang lumayan buat tombol kangen. Bisa hotelnya seberang jalan apa mas? Hah? Hotelnya seberang jalan apa enggak? Apa nih? Hotel. Bisa. Enggak, langsung ke pintu. Oh, lebih dekat. Lebih dekat. Ini mau ke Masjid Kuba. Yang kemarin apa itu? Barang siapa yang berwudu dari hotel, dari rumah menuju Masjid Kuba, kemudian sholat sunat 2 rakaat, Sama. pahalanya sama dan umroh. Nah, ini nanti. Nah itu Masjid Kuba itu namanya. Nanti soalnya ini tiap habis subuh ngumpul temriki ya sambil menunggu sholat syuruk ya ngumpul temriku jangan langsung ke hotel nanti ada kajian
kajian subuh menunggu suruk lah. Nah, kalau sudah terbuka berarti sudah suruk. Sudah terbit matahari sudah boleh sholat sunnah. Sholat sunnah isyraq atau sholat sunnah suruk. Baru nanti pulang ke hotel sarapan. Ketemu Pak Herman besok. Beda kan ya? Oh, beda. Ya tiap tahun kadang beda-beda. Tergantung siapa yang sempat. Ini masjid apa ini, masjid Muhammad, masjid Abu Bakar. Sore hari ini kita mau berziarah ke Masjid Muhammad dan Masjid Abu Bakar. Sama kita mau lihat ke sekitar Bukot. Ayo maju terus. Maju terus. Ya, terus. Masjid Abu Bakar dulu pakai Abu Bakar Siddiq. Masjid kecil-kecil di sekitar Masjid Nabawi. Ada Masjid Ghamamah. Disebut Masjid Ghamamah karena di situ pertama kali Nabi menjalankan sholat istisqa, sholat minta hujan. Makanya disebut Ghamamah. Ghamun itu awan, masjid awan. Nah, ini Masjid Abu Bakar bersampingan letaknya. Sekarang ini terakhir sudah boleh dibuka, bin cuma ditutup. Dan ini pun angsal lebet. Tapi nek sholat jamaah mriki benten ndak nyambung kali nama Masjid Nabawi. Imamnya sendiri-sendiri. Kalau tidak asli dia. Bukan. Masjid di rumah. Nah, jadi ya itu asli itu pada zaman ini kucingnya di rumah tapi ya. Nah ini di Madinah. Sekarang yang di Mekah. Ini di Mekah ini. Nah ini Bir Ali, tempat kita ambil mikot. Masjid Dzul Hulaifah, daerah Bir Ali, Madinah, masih di Madinah. 15 menit dari hotel. Nah ini niat umroh terlebih. Hari terakhir, hari terakhir nanti masuk. Nah ini masuk ke pelataran Ka'bah, ini mau umroh ini. Nah ini kita sedang tawaf seperti ini nanti. Boleh bawa tas nggak apa-apa, misalnya bawa tas, pakai jam, pakai cincin itu nggak bukan larangan. Nah ini selesai tawaf, ini sholat sunnah tawaf jenenge mriki nyari darah yang selo. Nah setelah selesai tawaf boleh foto-foto, nanti ada foto sendiri-sendiri, ada bareng-bareng kok. Oh kenang-kenangan. Ini tempat sa'i, 7 kali putaran. Nah ini tempat sa'i, ini tempat sa'i, Safa Marwah. Ya
nanti ngikut saja. Terus nanti juga berdoa sendiri-sendiri juga. Ada yang sama-sama, ada yang sendiri-sendiri. Jadi kan ihramnya seperti itu kalau selain tawaf. Yang ketiaknya terbuka hanya tawaf tok. Selain tawaf seperti itu. Nah, ini kalau sofa ini ada ininya tulisannya. Ini sofa. Ya lumayan 7 putaran, ya lumayan. Sebelumnya kan 7 putaran sekian kilo, ya bisa 5 kilo mungkin ada mungkin tawaf sama sa'i. Ya. Mbak Hajem ya. Yang penting ya itu. Nanti dulu itu pas kebetulan ngasar itu bisa lanjut lah. Yang terakhir. Nah, misal buatan kiat nanti ada nyewa kursi dorong, nanti nyewa paling 100 rial sama orang yang dorong. Kali dua diminta lagi, Pak. Biasanya ngoten ya. Iya. Tapi ini ya itu karena turun mboten wonten dikerjain mau nih Bu Hasim. Ya intinya tapi tetap kuat gitu. Bismillah, enggak usah nyewa. Nah, kalau sudah potong rambut sudah selesai. Ini lantai paling atas Masjidil Haram. Ini Salam Islam. Puan. Jadi semoga sambil di kita lanjut ke amalan-amalan selama di Mekah. Yang pertama, selama di Mekah Mukarramah, ya tetap kita menjaga sholat 5 waktu. Nek pun boten umroh, nggih pakaianipun nggih seperti harian di sini. Nah, boleh pakai makena model apapun jenengan terserah jenengan ngangge sarung sing jamaah pria pakai sarung ya boleh. Mau pakai jubah boleh, wis pakai sama persis dengan yang di sini. Nah, ini yang paling penting sholat 5 waktu di masjid. Nah, misalkan maghrib sampai isya daripada bolak-balik tau kesel, nggak usah pulang ya nggak apa-apa. Maghrib nggak usah pulang sampai isya, habis isya pulang baru makan istirahat. Kemudian yang kedua, ya diusahakan selama umroh sholatnya di awal waktu, karena as-sholatu fi awwali waktiha yang afdol. Jangan masbuk mumpung tang mriku. Sebelum azan pun langsung menuju ke masjid.
ya setengah jam atau 15 menit sebelum azan lah, yang hariannya sholat 5 waktunya. Kemudian yang ketiga, ya selalu sholat berjamaah di masjid. Karena memang kesana itu tujuan kita bukan jalan-jalan, memang beribadah. Nek jenengan selama di Mekah Madinah pasti akan berpikir, jutaan orang sebelum azan semuanya bergegas ke masjid. Beda dengan ketika pandangan kita di kampung. Sudah ada. Bahkan ya, orang yang masjid bahkan nek di kampung kan paling kelelet. Tapi nek selama teng mriku ndak ada orang paling kelelet yang mboten-mboten 1 jam sebelum azan wis kayak semut menuju ke Masjidil Haram, menuju ke Masjid Nabawi. Itu karena memang orang-orang yang kesana itu orang pilihan. Yang kedua memang ya kesana itu ya tamu Allah. Yang ketiga memang niatnya ibadah. Masa mau di hotel sholatnya eman-eman. Nah, apalagi sholat di Masjidil Haram di Mekah itu pinten 100.000 lipat. Pahalanya lebih berlipat. Ya. Sholatul jamaati afdhalu min sholatil fardhi. Sholat berjamaah itu lebih mulia, lebih lengkap, lebih komplit daripada sholat sendirian. Kemudian yang keempat, semaksimal mungkin kita usahakan jaga takbiratul ihram bersama imam. Artinya kalau bisa tepat waktu banget, jangan sampai ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Jadi sampai sana ya menangi qomat, menangi imam takbiratul ihram, Allahu Akbar yang pertama ya, tapi ya jangan sampai masbuk. Ada hadis yang mengatakan begini, orang kalau ingin menghilangkan kemunafikan, sifat nifak, sifat munafik dalam beragama, ada hadis yang mengatakan silakan praktekkan sholat berjamaah 40 hari berturut-turut tanpa ketinggalan takbiratul ihram imam. Selama 40 hari 5 waktu berjamaah tidak ketinggalan takbiratul ihram imam. Kata Nabi, insya Allah nanti lama-lama terhindar, bisa menjadi wasilah perantara untuk menghilangkan sifat kemunafikan dalam hati kita. Dan itu juga bisa dipraktekkan untuk latihan supaya ringan berjamaah. Karena masih banyak orang itu sholat berjamaah itu berat. Berat itu sebenarnya karena masalah kebiasaan. Nek pun biasa kata Pak Suparman ini tepat waktu. Nek Pak Suparman di masjid itu pasti di belakang saya terus itu. Kalau jamaah orang pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Nah, ini juga termasuk cara membiasakan supaya tidak berat sholat berjamaah. Itu ya coba 40 hari berturut-turut tanpa ketinggalan takbiratul ihram imam. Insya Allah setelah itu melangkah ke masjid itu ringan. Nah, termasuk kita di Mekah. Ya kalau di Mekah nggak sampai 40 hari, 5 hari berturut-turut tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram imam. Maka nanti insya Allah pulang dari umroh ke masjid itu pun ringan, pun boten abot. Yang kelima, manfaatkan keringanan jamak dan qashar sholat. Tidak apa-apa, bahkan lebih utama diamalkan. Misalkan nanti dari Madinah ke Mekah kan 5-6 perjalanan, itu nanti boleh dijamak dan diqashar. Misalkan zuhur sama asar, misalkan kita berangkatnya pagi, maka zuhur sama asar dijamak diqashar, nanti sholat di sana. Atau misalkan sampai sana malam isya, maka maghrib sama isya dijamak sekalian, nanti sholatnya di Masjidil Haram sebelum umroh. Kita sholat maghrib sama biasanya dari Madinah itu siang, maka di Madinah langsung sholat zuhur sama asar, jamak takdim. Jamak takdim itu jamak awal.
2 rakaat, sehingga di perjalanan kita sudah nggak mikir sholat. Sampai sana isya, maka maghrib sama isya kita jamak, sholatnya jangan di hotel, nanti bareng-bareng kita sebelum tawaf kita sholat berjamaah. Zaman dulu Pak, saya umroh pertama masih bisa sholat jam 10-an, 10 malam masih bisa sholat di pelataran Ka'bah bersama jamaah untuk sholat jamaah nopo maghrib kali isya. Jadi saya pernah jadi imam Masjidil Haram di depan Ka'bah. Ya. Kemudian nomor 6 berikutnya, mumpung teng Mekah, karena tadi pahala 100.000 tetap menjaga sholat sunnah rawatib. Nopo sholat qobliyah kali sholat ba'diyah. Nah, barang siapa menjalankan sholat sunnah rawatib, ya maka akan dibangun nanti baitan fil jannah, akan dibangun rumah di surga. Sholat sunnah rawatib ada 2 macam, ada yang muakkad sama yang ghairu muakkad. Sholat sunnah rawatib yang muakkad itu yang sangat dianjurkan, sangat ditekankan, yaitu 10 rakaat dalam sehari. Ada sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad. Ghairu muakkad artinya tidak terlalu ditekankan, ada 12 rakaat dalam sehari. Nah, napa mawon sholat sunnah rawatib yang muakkad? 1-2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Itu yang muakkad, jumlahnya pun 10. Saya ulangi, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itu yang muakkad, yang ditekankan sholat sunnah rawatib. Kemudian yang ghairu muakkad, yang tidak terlalu ditekankan, ya derajatnya lebih ini, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat qobliyah maghrib sebelum maghrib. Jadi 2 rakaat sebelum maghrib itu ghairu muakkad. Makanya kadang ada yang ada orang yang nggak mengerjakan, ada yang mengerjakan, karena memang yang ghairu muakkad tidak terlalu ditekankan. Sama 2 rakaat sebelum isya itu juga ghairu muakkad. Kalau setelah isyanya itu muakkad, yang sebelum isya ghairu muakkad. Kemudian selama di Mekah ataupun di Madinah, jangan sampai kita meninggalkan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu sholat 2 rakaat sebelum subuh, yaitu namanya sholat fajar itu. Karena apa? Di antara sekian sholat sunnah qobliyah, yang paling utama qobliyah subuh 2 rakaat itu. Nah, karena pahalanya apa? Sama dengan sebesar dunia beserta isinya. Itu maksudnya itu ya, saking kata ini betul. Maka rugi ketika jenengan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh teng Jogja mawon, pahalanya sudah sebesar dunia beserta isinya, apalagi selama di Mekah kan gitu. Berarti ya ratusan ribu dunia. Semoga tidak rugi dengan umroh itu, dapat pahala yang banyak. Makanya disebut al-hajju wal umratu yanfiyani al-faqra. Haji dan umrah itu menghilangkan dosa itu, karena pahala yang kita panen itu bisa menghapus kejelekan kita, sehingga haji umrah itu bisa mensucikan kita. Kemudian selama di sana Madinah maupun Mekah itu nanti jangan kaget, setiap habis sholat wajib itu pasti ada, hampir pastilah ada sholat jenazah. Nah, biasanya ada Bilal, sholatul janazah, astaghfirullah, gitu ya. Nah, ini kita ikut saja mensolati jenazah. Kadang ada yang jenazah laki-laki dan perempuan. Nenek jangan betul paham, penting makmum betul mawon. 4 rakaat. Jadi misalkan ada sholat, ini jangan bingung itu sholat. Misalkan ada
sholat ini, karena ada, mungkin saya lupa memberitahu ya, ada jamaah ikut-ikut sholat itu setelah sholat fardu. Ketika Allahu Akbar kedua dikirain sholat sunnah apa gitu ya, ruku gitu. Mungkin saya juga mungkin dia nggak mendengarkan manasik atau saya lupa mengingatnya ya, wallahu alam. Terus ya udah tingguin kabeh itu. Loh, ini sholat apa mau? Ini sholat jenazah bro. Nah itu biar nggak lupa. Nanti jangan ikut-ikut sholat malah Allahu Akbar kedua ruku, malah isin toh. Nah itu biasa kita ada pengumuman sholatul jenazah apa gitu ya. Nanti kita ikut empat takbir. Takbir pertama baca apa? Fatihah. Takbir kedua sholawat, ketiga doa, ketiga salam. Ada yang ketiga doa full, keempat langsung salam. Ada yang mazhabnya kalau Syafi'i ya doanya ketiga ada doa, nanti ya keempat ada doa sedikit. Salam. Wis terserah panjenengan, biasanya pripun mriki manut intine padha-padha patang takbir ngoten mawon. Nggih sami, takbirnya sami. Ngikuti mawon tinggal Allahu Akbar terus salam. Terus kemudian selama di sana nanti kita bikin kajian pagi lah sambil menunggu syuruk. Nanti jamaah rombongan kita ngumpul di Masjid Nabawi di pojok mana nanti diumumkan di grup. Ketika di Mekah kan ngoten, di Mekah enaknya di paling atas, ngumpul paling atas. Tapi memang yang paling kondusif di Madinah. Kalau di Mekah itu nek kumpul angel karena tempatnya agak luas, terlalu luas, angel. Untuk ngumpul angel. Paling ya sekali dua kali nanti di atas, itulah di atas, paling atas. Sambil untuk kenang-kenang foto-foto pernah. Karena saya pernah umrah pertama sampai sini baru sadar kenapa kemarin nggak sampai ke rooftop lantai paling atas Masjidil Haram. Ya karena dulu mutawifnya itu kurang detail gitu loh. Nah, akhirnya kan sampai sini nyesel. Aduh kok lali orang ini. Nah, maka kalau bisa tuh ya mumpung tamriku explore tempat, nah mboten kesel tapi ya. Nah, nek mboten komplit ya, kita mangkat malih berarti. Terus kemudian selama di sana perbanyak ibadah. Ibadah nopo mawon termasuk sedekah. Kemarin sudah kita bahas. Kemudian perbanyak sholat di Masjidil Haram. Sholat nopo mawon. Tidak, sholat pertama terutama sholat malam. Nanti misalkan azannya jam 4, ya jam 2 sudah menuju ke masjid. Nanti jam 3 ada azan pertama. Kemudian nanti jam 4 baru azan subuh. Nah terus biasanya kalau hari Jumat itu kadang imam itu kadang membaca surat yang ada sajdahnya. Biasanya ya, kadang baca, kadang seringnya baca kalau Jumat. Maka jangan bingung kalau pas ada ayat sajdah, biasanya hari Jumat biasanya ada sujud tilawah itu. Nah, kadang sih orang ngerti ruku, kadang imamnya sujud, tapi kadang karena sekian lantai ya pas ruku bingung, habis itu takbir lagi, baca Quran lagi. Mesti ruku apa ya aku? Tapi ada orang ngerti ya, oh sing ikuti lagi gitu aja. Misalkan tidak ngerti, nah, terus kemudian ya sama kayak di sini kalau mendengar azan kita menjawab dengan azan sambil bersolawat. Jadi paling gampang ada orang azan ikuti apa yang dilafalkan muadzin, kita bersolawat. Muadzin Allahu Akbar, jangan ikuti pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad. Meskipun itu saya ini mumpung beriku berbanyak amalan-amalan. Kemudian karena di Mekah itu tempat mustajab berdoa, maka jangan sampai kita melewatkan tidak berdoa, tidak berzikir. Nah, misalkan secara rombongan itu mungkin kurang khusyuk, nanti jenengan bisa malam-malam ke Ka'bah, ya. Nah, kalau ibu-ibu bebas, karena pakaian umroh sama pakaian sholat harian sami.
Jadi nek pengen jenengan pengen tawaf sunnah, pengen sekedar keliling Ka'bah jam berapapun saged. Bapak-bapak di sami saged, cuma sekarang harus pakai pakaian ihram. Nek misalkan pengen tiap hari tawaf keliling tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu intinya masuk ke Masjidil Haram. Ibaratnya kalau di Masjid Jogja kita tahiyat al masjid, menghormati masjid, maka cara kita menghormati Masjidil Haram masuk masjid ya tawaf sunnah. Ya, dan sebenarnya boleh 1 kali ya boleh, 3 boleh, 7 boleh. Tidak harus sekian kali. Yang penting keliling Ka'bah. Ini kok tawaf sunnah. Ya enggak apa-apa 7 ya malah afdol. 3 pun boleh, sebenarnya tidak harus 7. Nek tawaf sunnah loh. Ya. Ya di situ ngapain ya? Zikir atau baca Quran sambil keliling Ka'bah. Sambil berzikir, sambil berdoa, terserah. Intinya bertakorup intinya. Mendoakan sedulur, mendoakan apa titipan-titipan doa. Apa aja bebas. Sambil baca Quran begini ya boleh. Sambil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berbanyak sholawat sambil tawaf sunnah. Tidak apa, bebas bacaannya. Yang penting baca Quran, zikir, doa, sholawat. Intinya ngoten. Tapi tidak apa-apa. Palingan repot pakai ihram kan nek pas umroh. Pakai kain ihram tuh repotnya pas umroh karena banyak larangan, tidak boleh pakai celana dalam. Tapi ini hanya sekedar ngakali supaya bisa ning pelataran Ka'bah yo nah katok pendek ya ora apa-apa, penting yo. Tapi jangan pakai kaos nanti ketahuan sama askar, ngapusi gitu. Ya minimal pakai celana dalam sama katok pendek itu nyaman. Pakai kain ihram enggak apa-apa, ben saged tawaf teng Ka'bah ngoten lho. Tapi nek mboten ngoten nggih, bisa juga tawaf sunnah tapi di lantai 2. Cuma lantai 2 kan jauh, muternya niku nggih. Ya bisa 15 menit satu putaran, 12 sampai 15 menit satu putaran. Kan kesel. Dan tidak bisa melihat langsung Ka'bah di depan mata. Nek bisa tapi ndak kelobong ngeten. Nek muter nggih mboten ketok, nek di lantai 2 lantai 3 ndak bisa. Nah, intinya memanfaatkan tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa. Nah, misalkan pas di depan Multazam itu juga termasuk tempat mustajab, di dekat makam Ibrahim. Tapi intinya selama di Masjidil Haram semuanya tempat mustajab. Tapi lebih mantap lagi ya di depan Multazam, di depan makam Ibrahim, itu lebih mantap lagi. Terus manfaatkan saat menjadi musafir. Jenengan itu yang namanya umroh itu posisi sebagai musafir. Maka manfaatkan untuk doa. Karena doanya musafir niku mustajab. Jadi selama safar, entah itu dari sini ke Jakarta, Jakarta ke Madinah, Madinah ke Mekah, Mekah ke pulang, semua safar itu manfaat untuk berdoa. Karena doanya safar, doa safar itu mustajab. Jadi di antara sebab terkabulnya doa dalam beberapa hadis, satu doanya orang dalam safar. Yang kedua meminta dalam keadaan sangat butuh genting. Ya. Kemudian menengadahkan tangan ke langit sambil kita memanggil ya Allah ya Robbi. Nah, kemudian selama di Mekah ya jagalah zikir pagi dan petang. Itu penting. Nek ya nanti mana sudah kita jalan, silakan di download. Ya nanti tak bagi lah, enggak apa-apa. Nanti saya cetak buku tipis zikir pagi sama zikir petang. Dibaca setelah subuh dan dibaca setelah asar. Ada wirid harian, wirid setelah sholat. Nopo 5 waktu, ada wirid khusus pagi sama wirid khusus sore. Wirid pagi, wirid sore itu ada. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illallah wa ilaihi nusyur. Asbahna ala fitratul Islam wa ala kalimatul ikhlas. Itu panjang lah sampai 15 sampai 20 menit lah. Niku nanti tak bagikan enggak apa-apa, nanti tak cetak. Buku kecil wirid pagi sampai wirid sore. Nek mboten apal minimal memperbanyak setelah subuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Niku setelah asar juga sama. Kemudian karena kita nanti menangi Jumat 2 kali,
Jumat di Madinah sama Jumat di Mekah, ada hadis yang mengatakan hari Jumat itu yang namanya siang 12 jam. Nek sama malamnya berapa? 24. Nek siangnya itu pinten? 12 jam. Ada 1 jam yang waktu paling mahal, paling mustajab hari Jumat itu 1 jam sebelum maghrib. Nah, manfaatkan sebaik-baiknya. Ketika hari Jumat di Madinah, hari Jumat di Mekah, 1 jam menjelang maghrib, manfaatkan itu waktu yang premium ibaratnya, waktu yang mustajab, waktu yang penting. Ibarat kayak orang umroh, orang haji di Arafah, itu jangan sampai melewatkan 1 jam sebelum maghrib untuk berdoa di wukuf Arafah sebelum bertolak ke Musdalifah. Ibaratnya seperti itu. Nah, itu menjaga zikir pagi sama zikir petang. Kemudian berikutnya, nah selama di Mekah program umroh yang resmi bareng-bareng itu 3 kali insya Allah. 1 kali pertama ketika dari Madinah ke Mekah itu diniati untuk diri sendiri bagi yang belum pernah umroh. Nah, nanti ada program kedua umroh bareng-bareng itu setelah City Tour Mekah. Nanti ada jalan-jalan bareng-bareng pakai bis keliling Mekah, ya, keliling ke tempat-tempat haji supaya jenengan ada gambaran. Oh, ini Padang Arafah, ini Jabal Roma, ini Mina. Anda ngerti? Nah, setelah keliling Mekah, pulangnya mampir ke bisa ke Hudaybiyah, bisa ke Tan'im untuk ambil mikot. Jadi kalau sudah di Mekah, ambil mikotnya di Hudaybiyah. Kalau nggak Hudaybiyah, di Tan'im, Masjid Tan'im, Masjid Hudaybiyah. Ambil mikot kados wonten Bir Ali. Jadi ini pakai pakaian ihram, kemudian labbaik Allahumma umrotan untuk umroh yang kedua. Nah, umroh yang kedua itu bebas, bisa untuk diri sendiri lagi, bisa juga untuk mengumrohkan keluarga yang sudah meninggal. Mungkin bapaknya, mungkin ibunya, mungkin anaknya, saudaranya, pamannya, terserah sinten mawon. Yang penting sudah meninggal. Atau mungkin diamanati sinten kula nitip nggih diumrohke mangke, nah, boleh. Nanti ketika badal umroh di mikot niatnya beda. Kalau untuk badali berarti apa? Nawaitul umrata an, ditambahkan saya niat umroh untuk an fulan bin fulan. Kan itu. Ngoten nggih. Ya nanti kita pandu. Ketika mau umroh sendiri niatnya seperti ini, nanti umroh yang untuk badali silakan sebutkan namanya dalam hati sinten. Nah, ngoten. Nah, mumpung teng mriku kemudian buku yuk misalkan mau tak niati yang kedua untuk bapak panjenengan. Nanti umroh ketiga untuk ibu panjenengan, simbahe Mbak Karyani berarti. Nah, jenengan sinten terserah nanti bagi-bagi aja. Jenengan buat bapak ibu sendiri, jenengan sinten lah, terserah mawon kinten-kinten sinten. Nah, itu. Nanti ada umroh ketiga setelah jalan-jalan dari Taif. Nanti dari Taif jalan-jalan pulang mampir ke tempat mikot namanya Qarnul Manazil. Itu tempat mikot. Jadi tempat mikot di Mekah ada Hudaybiyah, ada Tan'im, ada Qarnul Manazil. Ya sama seperti tadi. Itu tempat mikot, tempat start umroh. Nah, terserah itu nanti yang ketiga mau buat siapa ya terserah mawon. Mau buat sendiri lagi ya boleh. Atau ada titipan dari saudara minta diumrohkan ya boleh. Nah, gitu. Ya kalau ada saudara yang nitip, kayak ini nitip umroh yang ngasih sangu orang-orang mau gratisan. Kita kayak sangu 500.000, mau diumrohke ya, sopo ya enggak apa-apa. Mau nitip umroh orang apa? Nitip di badal umroh orang kayak sangu blas. Kalau orang lain misalnya keluarga dewi ya ora usah. Ya kan gue tenaga juga kalau gue naik taksi dan sebagainya. Kan kesel bareng mesane. Nah itu. Nah itu yang 3 program umroh secara berjamaah bareng-bareng dipimpin. Tapi di luar itu, nek badhe umroh sendiri ya boleh. Tapi kita ya kesel mung 5 dino ya kesel. Cuma 5 hari dikurangi 3 umroh pun entek. Tinggal 2 hari. Nek umroh jenengan umroh mali kesel.
Nah, nggak usah lah, menurut saya nggak usah. Tapi nek terpaksa pengen ya monggo. Tapi kan program sendiri, naik taksi ke Tanim 30 real, ya bolak-balik ya sampai 30 real. Atau ke Hudaybiyah, tapi paling dekat ya Tanim, Masjid Tanim, Masjid Aisyah namanya. Itu boleh naik taksi. Tapi kalau perempuan harus ada yang mendampingi laki-laki, nggak boleh sendirian di taksi. Nah itu umroh berkali-kali boleh. Badal umroh itu artinya mengumrohkan orang. Nah terus tadi sudah ini perbanyak tawaf sunnah ya, itu sudah tadi. Nah, perbanyak sholat sunnah. Kemudian perbanyak baca Al-Quran. Ya mumpung pahalanya di sana banyak. Ya mudah-mudahan bisa khatam. Mudah-mudahan. Yang betul khatam yang baca kulhu pingokeh. Baca kulhu sepisan kan pahalanya sama dengan sepertiga Quran loh. Nek ping telu kan khatam. Ya nek pun saged maos Quran ya mudah-mudahan bisa khatam. Ya dicicil di Madinah 15 juz, di Mekah 15 juz. Di Madinah 5 hari, berarti ini 15 juz berarti pinten sedina? Berarti 1 hari 3 juz. Ya toh? Ping 5 hari 15. Di Mekah sama pun nanti terakhir khatam nih. Kemudian memperbanyak minum air Zam-Zam, mumpung teng mriku gratis. Nah, nek ten iki sak galon kecil 5 liter pinten 450.000. Nek teng mriku jangan minum air mineral biasa, rugi. Maka tiap ke Masjid Nabawi nanti bawa botol, sanggup botol. Nek untuk minum di hotel gitu, atau minum di jalan, atau minum di hotel. Nanti di masjid-masjid itu baik Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram itu nanti ada drum-drum, ada drum-drum di tiap pojok. Itu namanya air Zam-Zam. Kalau di Madinah jangan di keran itu walaupun bisa diminum tapi itu bukan Zam-Zam. Maka ngambilnya di dalam yang ada di drum-drum itu. Nanti ada tulisan Ma'u Zam-Zam, Sukia Zam-Zam, air Zam-Zam. Boleh ngambil di situ. Pakai botol kecil di bawah. Nah, terus di Mekah juga sama. Pokoknya diperbanyak lah. Diniati ben sehat, ben berkah, sambil berdoa. Mumpung teng mriku sebanyak-banyak minum Zam-Zam. Jadi di hadis itu dikatakan dalam hadis Nabi, Ma'u Zam-Zam 5 syuribalahu. Artinya apa? Air Zam-Zam itu sesuai keinginan ketika meminumnya. Maka yakinkan bismillah ketika minum Zam-Zam berdoa. Kemudian berikutnya selama kita di Mekah ya ataupun Madinah, jangan lupa kita mengambil ibroh dari perjalanan, mengambil pelajaran dari perjalanan. Kita banyak merenung, kenalan banyak orang, beribadah. Kemudian diniati di samping ibadah kita napak tilas perjalanannya Kanjeng Nabi, ya toh? Napak tilas perjalanan pun Nabi Ibrahim. Itu yang paling penting itu direnungi. Sehingga kita lebih yakin, lebih mencintai Nabi, kemudian lebih yakin inna dina indallahil Islam. Kemudian selama di Mekah Madinah, jangan lupa juga membantu banyak orang yang susah. Kalau ada yang susah ya dibantu. Ada satu grup rombongan harus saling kompak membantu, jangan egois. Nah, itu supaya kita kompak. Jadi pulang umrah itu satu grup itu kesannya itu nopo enak gitu loh. Jangan sampai bertengkar, tidak enak. Nah, jadi selama perjalanan umroh satu kamar berempat, satu bis bareng-bareng, ada kajian subuh, kajian suruh. Itu maksudnya di samping sambil menunggu terbit matahari ya supaya kita kesannya itu persaudaraan itu kuat gitu loh. Jadi pulang umroh itu ada kenang-kenangan. Oh min konco umroh kan enak toh. Nah, konco haji yang biar lebih enak lagi. Zaman haji zaman dulu itu sekali perjalanan pakai kapal laut 3 bulan, bolak-balik 6 bulan. Selama di Mekahnya sekian bulan, hampir setahun. Makanya zaman dulu tuh orang sesama rombongan haji zaman dulu udah kayak sedulur. Karena bersama-sama hampir setahun.
Makanya tiap hari itu di rumahnya tuh dibaca Quran terus ben selamat ngono zaman dulu. Kan gak ada HP. Nah saniki keluarga panjenengan teng grup niku bisa memantau. Oh, ibu saya lagi di mana. Hilang titik wis geger kabeh sak keluarga. Ibuku ning ndi iki? Kan ngikutin grup keluarga atau grup. Misalkan jenengan kesasar ki ning omah ya krungu kabeh. Karena sekarang zaman canggih ya, bisa diikuti. Nek saniki kesasar itu gampang, tinggal telepon, tinggal share lokasi, ning di posisimu nanti tak jemput. Nah, yang penting bawa HP. Nah, kalau ndak bawa HP minimal bawa HP saya. Ngerti HP saya ning di misalnya nek kesasar minta tolong diteleponkan, ya kan minimal atau minimal. Sing terutama sing sepuh-sepuh ya. Nah, sing nom-nom ya aman lah nih. Apalagi Pak Parjo biasa teng Malaysia merantau. Berbanyak Quran sudah, terus sholat tahajud ya. Nah, sholat tahajud tadi udah, ya jadi dimanfaatkan. Sholat tahajud ya intinya sholat tahajud itu berarti sholat malam jam 2 itu. Jadi nanti setelah Isya dimanfaatkan untuk tidur supaya bangun jam 2-nya fresh. Bangun jam 2 mandi, nggak apa-apa karena di hotel itu airnya anget, enak seger. Nah, nanti berangkat ke masjid itu fresh, nggak lesu. Ya sholat witir ditutup dengan sholat witir. Ya, ini kemudian apa lagi? Sholat duha. Nah sholat duha juga ada sholat isyraq, ada sholat duha. Sholat isyraq itu sholat duha di awal waktu. Nah misalkan jam 10 jenengan melaku teng Masjid Nabawi, jam 10 melaku teng Masjidil Haram, sempatkan sholat duha sambil eksplor tempat, sambil jalan-jalan. Kan nanti habis sarapan kan pun ngapain kan bingung tuh. Habis sarapan bebas mau shopping sing jenenge sekitar Masjidil Haram niku mall. Jenengan kowe sangu sing akeh, tuku emas Mekah nggih kathah. Tuku gamis, tuku abaya, berbagai macam model dari yang murah sampai yang mahal wonten. Oke, siapkan real sebanyak-banyaknya. Mung satu paket ya wangel belanja. Tapi temen iku rupiah gitu. Nek bawa ATM bayar pakai ATM juga boleh. Ya boleh. Nah, tuh pokoknya intinya bawa uang lah intinya. Terserah mau real mau rupiah. Nanti silakan buat kenang-kenangan. Wah ini kenang-kenangan tuku ali-ali emas Mekah gitu, tuh emas Petro Gareng Jogja apa namanya? Semar. Iki Semar Mekah iki. Ya mboten napa-napa kenang-kenangan. Oh nanti nek bismillah monggo nek haji tak dol meneh kan wis larang. Atau umroh meneh 5 tahun meneh umroh dibawa lagi dijual kan bisa sudah bertambah nilainya kan gitu. Atau tumbas nopo terserah lah. Oh tang mriku. Aki kata regane mung sareal dari Cina. Terus jalan-jalan ke Zamzam Tower. Kan ada Zamzam Tower itu ada P1, P2, P4 itu ada warung, berbagai macam warung model restoran. Mau restoran Pakistan, India, sampai restoran Indonesia nggih wonten teng mriku. Nah misalnya bosan makan hotel gitu ya, enggak apa-apa jalan-jalan habis sarapan jam 10, jam 11 keliling-keliling mumpung teng mriku. Ngoten lho, ojo ning hotel terus. Pokoke habis sarapan, ayo kita jalan kemana? Mau mawon. Yang murah aja 1 real. Terserah lah, mau yang murah yang mahal terserah pokoknya. Pokoknya intinya ojo ndekem neng hotel mawon. Pokoknya jalan-jalan mau teng mriku, wis pernah rono, pernah rene, pernah rono, pernah rene. Nggih. Bisa siang ini kirim. Napa? Kirim foto. Ini segera minta soal. Oh sebentar, nanti kita ini saya semalam malah kan nanti habis ini ya. Semalam saya agak bingung soalnya kayak gojek gitu. Ini sudah anjir. Ya udah nanti tanya. Nah itu hari Jumat sudah ziarah kubur sedekah sudah. Nah terus terakhir ini udah terakhir ini. Pulang itu ya bawa oleh-oleh, sunahnya ngoten. Ya, itu bawa oleh-oleh itu sunah. Jadi kata Nabi tahabu, hendaklah kalian saling memberi hadiah. Hadiah itu oleh-oleh.
iya aku sing Mekah, oleh buat suaminya, buat mertuanya, buat simbahnya, buat kakak adiknya dikasih minimal keluarga. Itu juga disunahkan membawa oleh-oleh. Atau ponakan kasih jam sergan 10 real kan, jam 10 real teng mriku niku kacak apa? Apik-apik. Modelnya anti air, wah anak saya tak belikan 10 real itu ya sampai 2 tahun ya, anti air. Dan modelnya macam-macam. Anak-anak saya tak belikan itu. Caranya jangan beli di mall mahal. Kalau untuk oleh-oleh ponakan, beli yang di emperan aja yang biasanya 10 real, tas real. Jam ya 10 real, jubah ya semua 10 real kalian di jalan-jalan. Saja nih, nek menurut saya sama aja bahannya, mung ya kadang-kadang ya nek teng emperan ya awul-awul ada, tapi api-api. Nek jam anyar, nek jam anyar 10 real bagus-bagus. Ya untuk oleh-oleh sinten. Cuma intinya tetap harus menyesuaikan koper. Nah, kopernya kira-kira muat mboten. Nah, makanya ini saya bahas koper sekarang. Koper itu kan ada 2, koper kecil sama koper besar. Koper kecil itu namanya koper kabin yang masuk di dalam pesawat. Koper besar namanya koper bagasi, masuk di bagasi pesawat. Nah, itu terserah panjenengan, nek jenengan. Nah, kemarin apa yang perlu dibawa? Yang dibawa satu ya yang seragam umroh itu, ya toh? Ya, semuanya dibawa. Kemudian yang laki-laki ya pakaian harian intinya, nek masalah jumlah ya dikira-kira mau lah. Peci nek pakaian harian apa? Peci, ya toh peci setunggal mau kali manut siji ya cukup. Napa sekali. Baju koko ya toh? Baju koko enggak butuh pinten manut mawon apa kali, napa setunggal. Itu relatif masalah jumlah. Nek menurut saya enggak usah banyak-banyak. Terus kemudian sarung ya toh? Sarung, celana panjang ya 2 atau 3. Kaos oblongan, kaos pendek, nganggo santai-santai sebelum tidur. Kalau saya lebih banyak kaos oblong sama ini, iya kaos oblong pinten, ben ora gampang nyuci. Sama kaos pendek, hariannya tinggal pakai jubah, plung. Nek pun pakai jubah ngeten niku, orang mikir atasan, orang mikir bawahan, wong lanang itu loh maksudku. Berarti dia nek arep menyang di masjid tinggal plung jubah, sholat tinggal lepas santai. Ini wong lanang ini gampil wong lanang. Nah, ibu-ibu ya manut mawon. Wis pakaian harian ngetes piyambak lah yang dari jilbab mau bawa berapa, makena atau yang lainnya wis pakai manut mawon, intinya enggak usah banyak-banyak supaya pulangnya bisa buat oleh-oleh ngoten. Nah, nek saya pribadi ya secukupnya. Ya sama obat-obatan ya, bahwa obat-obatan yang biasa dipakai harian, nek mumet biasanya nggopo, nek lara untu biasanya nggopo, terserah sesuai dengan kebiasaan cocokan opo. Nah, kalau yang sifatnya obat-obat cair ataupun yang untuk make up yang cair itu nek lebih dari 100 ml amannya ditaruh di koper besar. Yang di koper kecil itu yang masuk pesawat jangan bawa cairan, biasanya nanti disita. Itu. Nah, nek saya untuk keperluan harian tak masang koper kecil. Koper kecilnya tak masang koper besar. Jadi ini selama perjalanan orang gak apa-apa santai, enggak repot ngoyo-ngoyo. Tapi terserah. Nek sing lanang gampang. Nah, yang ibu-ibu mau terserah mau nek misalkan satu koper kecil cukup, bisa seperti itu. Nek mboten cekap, ya berarti bawa koper kabin diteng-teng selama di perjalanan. Tapi kan ada rodanya gampang. Nek misalkan mboten cekap. Nanti yang lain ditaruh di ya dipenuhi dulu aja yang ini ya, yang besar. Nih misalnya mboten cekap, ya dimasukkan di koper kecil yang diteng-teng. Cuma tidak usah penuh-penuh amat. Nah, kalau berangkat itu 20 yang namanya ini ya namanya koper kabin yang masuk pesawat itu 8 kilo. Kalau koper besar itu 25 maksimal 25 kilo. Nanti di sana ada timbangan biasanya di hotel atau dari travel biasanya ngasih nopon itu timbangan. Nah, karena dibatasi 25 kilo, ya makanya tidak usah banyak-banyak dari rumah. Ben iso nganggo oleh-oleh. Tapi nek ndak mikir oleh-oleh ya ndak apa-apa. Tapi nek oleh biasanya untuk keluarga aja. Kalau yang lain kan harus beli di sini aja. Zam-zam ada tambahan zam-zam, nek kurang menurut tetangga ya beli yang di sini. Kalau nggak salah pinter 400.000 pinter.
beli. Kalau jatah dari travel tiap jamaah 1 galon 5 liter, semuanya dapat satu-satu. Nah kurang ya beli di sini di toko oleh karena memang di sana cuma boleh bawa 1, nggak boleh bawa 2. Zam-zam teng mriku murah, sak galon 5 liter itu sakjane mung 5 real. 5.000 ping 5 liter, 5 real ping 5 bisa salah wae lho. Nek beli. Tapi yang di sini kan yang mahal kan naik pesawatnya. Makanya kan beli 450.000 sak galon. Ya, itu terus power bank itu tidak boleh ditaruh di koper bagasi. Power bank HP. Nek power bank HP bawa di kabin pesawat. Koper kecil, pokoknya dibawa jangan di bagasi, itu tidak boleh. Power bank HP kalau bawa. Kemudian ya kayak gunting benar-benar tajam itu di koper bagasi, jangan di kabin. Power bank di kabin, jangan di bagasi, jangan sampai ada itu. Nanti problem sudah mau diangkut di pesawat terkena deteksi, nanti malah geger. Ini koper sapa ya? Ndak suwi meneh ngurusi ngobrak-ngabrik koper. Nanti kita umumkan lagi di grup lah. Saya belum sempat ngelis ya, nanti tak list lah pakaian-pakaiannya jumlahnya berapa samanya nanti. Semalam mau tak ini tapi ngantuk rencana. Itu kemudian yang masih ibu-ibu yang masih usia subur, masih haid, itu berarti kan harus punya perkiraan. Nanti di Madinah 5 hari, kemudian kan syarat mau umrah kan harus suci. Nah nanti berhubungan dengan dokter supaya diberi penunda haid. Nanti bilang mau umroh, nanti pahamlah dokternya. Mau sudah supaya nanti prediksinya mau ke Mekah itu dalam keadaan suci. Itu bagi yang masih subur. Bu Guyuk masih? Masih. Aman toh? Intinya begitu, nanti kan dikasih pil paling murah pinten itu pun gitu. Ya udah murah, tapi intinya itu. Tapi kadang-kadang ada yang jebol juga, kadang-kadang harus berapa butir ya, nanti bisa konsultasi lah sama dokternya. Minum dari sekarang nggak apa-apa? Iya, udah dari malam. Oh ya wes, nanti aman ya. Oh ya wes, ya saya lupa kemarin yang mana sepatu dua lupa untuk memberitahu itu. Ya intinya itu, wes mana beli? Oh ya wes, sopong itu udah matang. Ini di pesawat. Di pesawat itu ya. Kalau mau pipis atau buang air besar kecil BAB BAK, iya di sana ada namanya toilet. Nah, pintunya dibuka. Kalau pintunya warnanya hijau, berarti kosong, bisa dibuka. Kalau nanti nek warnanya hijau berarti kan nggak ada orang, jadi masuk ditutup. Kalau ditutup nanti dari luar jadi merah. Gambar ininya, gambar grendelnya itu. Nek ditutup, iya loh. Ditutup. Nek ditutup, nanti kan pintu luarnya kan cekrek, jadi merah loh. Oh, berarti ada orang. Terus yang namanya toilet pesawat itu bukan toilet basah. Jadi jangan gebyur-gebyur. Kados tenggiri mboten. Nah, pakai tisu. Nah, saya juga paling ini juga paling tidak enak nih pengen buang air besar di toilet di pesawat karena ya airnya nggak ada. Maka biasanya caranya ya bawa botol kecil dari ini, misalkan pakai tisu lah biasa tuh. Nek ngambil dari ini kan kesuwen kan ya buat bersih pakai ini aja, pakai botol kecil. Nah ini geber-geber kan ketok mau di seneni karo pramugari toh. Bawa botol kecil aja, jangan bawa bersih-bersih. Nah terus nanti dibersihkan pakai tisunya dimasukkan ke, kan nanti tinggal dipencet, masukkan ke tong sampahnya kan ada. Nah terus cara nyiramnya, ini nih nggak terbiasa di pesawat. Nanti ada gambar pencet ini. Nah supaya nggak terlalu muncrat, takut muncrat ya ditutup dulu baru dipencet. Lupa aman kan. Gitu kan usulnya begitu kan itu pakai tekanan air tuh, ditarik sama tekanan udara itu kan, jadi nggak pakai biur kayu mboten wonten, biur mboten wonten ya. Paling itu yang paling ini
Misalkan tidak terbiasa pakai ini, pakai tisu, saya juga nggak terbiasa juga. Biasanya akar ini bawa botol kecil aqua itu dari itu, tak bawa ke situ. Nah terus nanti berangkatnya itu kan tanggal 6. Kita yang rombongan kita Jogja nanti dari sini pakai pesawat Batik Air. Itu sudah di semua sudah dipesan pesawatnya. Itu tanggal 6 itu sekitar jam 3 kalau nggak salah. Iya, berarti dari sini ya zuhur lah, 2 jam sebelum sudah sampai di bandara. Nah, terus nanti sampai di sana udah dijemput sama tim travel, nanti masuk ke hotel transit. Nanti istirahat di hotel transit dekat bandara. Nanti jam 3 atau jam 4 baru berangkat ke bandara. Kemudian jam 7.50, jam 8 kurang baru take off ke Madinah. Sampai Madinah jam 2 siang. Tapi bagi orang sini, orang keluarga yang menunggu pun maghrib baru nyampe waktu Indonesia. Waktu Saudi jam 2, kita 9 jam ke Madinah. Bandara Madinah. Oh sini ya iya. Iya. Ya iya. Iya, nanti sendiri-sendiri aja. Nanti dari pesawat lokal kan enggak kayak umroh. Terus pokoknya nanti check in satu-satu aja udah. Nanti tinggal dikeluarkan barcode-nya, nanti kan di print boarding pass loh. Nanti diangkut, ya nanti bareng-bareng ngantri gitu aja. Nanti diangkut satu-satu. Nanti kalau nyampe sana baru dikumpulkan sama tim travel terus sampai Jakarta. Kalau berangkat seragamnya pas di sana aja ya. Pas di sini bebas aja tidak apa-apa lah. Nanti seragamnya pas di sana aja, pas dari hotel. Pas dari hotel aja. Ya toh, nanti berarti nanti dari sini berarti yang seragamnya nanti di tank-tank. Jangan masuk koper besar biar gampang ini ya toh. Nah, nanti dari sini bebas tidak apa-apa. Biar irit, tidak kotor. Ada pertanyaan? Napa malih sing boleh ditanyakan? Ya tayang. Kalau pas di sana ya kita menyesuaikan aja. Kalau kita berangkatnya jam 7.08 berarti tidak usah sholat di pesawat. Kan sampai sana jam 2 masih zuhur. Ya loh, sholat zuhurnya di Madinah. Berarti malah enak. Nah, misalkan turun dari pesawat walaupun sampai sana jam 2 misalkan ngurusi koper sekian menit, sekian jam, nah sampai ke hotel setengah jam apa 20 menit misalkan dilalah nggak ke bagian zuhur, ya kita di jamak takhir aja, zuhur sama asar sekalian di Masjid Nabawi. Jadi sholatnya pas asar mawon, sekalian eksplor tempat seperti apa Masjid Nabawi. Pertama kali kita lihat-lihat kanan kirinya, baru nanti sholat pertamanya asar itu sekalian zuhur tadi yang belum sempat misalkan. Itu aja, nggak perlu di pesawat karena kita berangkatnya pagi, aman. Ngoten nggih. Yang lain nama balik. Udah san di klik.